Ada 3 entry strategy yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, teknik crossing. Yang kedua, itu adalah pullback. Dan yang ketiga adalah continuing. Dengan cara scalping, itu bisa. Apakah dengan memanfaatkan dengan cara long term juga bisa. Ini betul-betul dapat memberikan visualisasi kepada kita bagaimana membaca suatu arah tren. Baik, dipersilakan Pak Deki untuk memberikan pemaparannya materi hari ini. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang sudah bergabung pada kesempatan di webinar hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan membahas suatu metode transaksi pure technical analysis yang sama-sama kita sudah ketahui, yaitu Ichimoku Kinko Hyo. Namun demikian, karena banyaknya komponen yang terdapat pada indikator Ichimoku ini, banyak sekali para pelaku pasar jarang menggunakan indikator ini. Padahal apabila kita memahami bagaimana masing-masing fungsi daripada komponen yang ada pada Ichimoku, ini betul-betul dapat memberikan visualisasi kepada kita bagaimana membaca suatu arah tren ya. Ichimoku Kinko Hyo ini adalah sebuah metode technical analysis yang sangat lengkap. Ini dapat membantu kepada seorang trader untuk memprediksi pergerakan arah harga ke depannya. Ichimoku Kinko Hyo ini ditemukan oleh Goichi Hosoda pada tahun 1930 ya. Nah, dari nama tentu kita sudah bisa menerka ya bahwa ini adalah dari Jepang. Ichimoku itu berarti sekilas. Lalu kemudian Kinko itu berarti keseimbangan. Lalu kemudian Hyo itu adalah chart ya atau grafik. Jadi dari penemunya diharapkan bagaimana seorang trader pada saat menggunakan indikator Ichimoku ini, dia bisa melihat secara cepat, mengambil keputusan dengan sangat cepat namun tepat, dan mengetahui letak keseimbangan daripada harga itu sendiri. Apakah saat itu dalam kondisi bullish atau dalam kondisi bearish. Dan informasi yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini adalah sesuai dengan blueprint dari penemu Ichimoku Kinko Hyo ini. Dalam chart study, Bapak dan Ibu, ada 5 komponen yang wajib diketahui apabila seorang trader akan menggunakan indikator Ichimoku. Yang pertama adalah yang disebut dengan Tenkan-sen. Jadi Tenkan-sen ini adalah garis merah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya yang garis merah ini. Ini adalah merupakan garis tren yang menunjukkan arah pergerakan yang tengah berlangsung. Ini sangat mudah sekali, cara membacanya pun termasuk cara menggunakannya pun ini sangat mudah sekali.
sepintas mirip bagaimana dengan kita menganalisa dibantu oleh moving average ya. Tenkan-sen akan memberikan gambaran kepada kita kemana arah pergerakan harga yang tengah terjadi. Namun demikian, tentu akan menjadi jauh lebih baik lagi apabila Tenkan-sen ini kita padukan dengan komponen yang kedua, yaitu yang disebut dengan Kijun-sen, ya, yang warna biru. Jadi, Tenkan-sen dan Kijun-sen ini adalah garis merah dan biru yang selalu bergerak bersamaan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, Kijun-sen ini merupakan garis konfirmasi tren. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Tenkan-sen adalah untuk menunjukkan arah harga, sedangkan Kijun-sen adalah sebagai pengkonfirmasinya. Garis Kijun-sen ini juga ini berfungsi untuk mengetahui level support dan resisten ya, sekaligus untuk menentukan level trailing stop. Ketika Anda melakukan buy, lalu kemudian harga betul-betul bergerak ke atas, ataupun sebaliknya Anda melakukan sell dan harga bergerak kuat sekali ke bawah, tentu Anda membutuhkan satu informasi di mana kita menempatkan yang namanya trailing stop. Dengan mengetahui dan memanfaatkan daripada Kijun-sen, tentu diharapkan hasil transaksi kita bisa maksimal ya. Pertumbuhan equity pun bisa terjadi kenaikan secara signifikan. Lalu kemudian kita lihat untuk komponen yang ketiga, ini disebut dengan Chikou span. Chikou span ini adalah yang garis hitam. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi garis hitam ini merupakan lagging line ya, yang berfungsi sebagai sinyal konfirmasi untuk melakukan entry posisi ya. Komponen yang keempat ini adalah yang disebut dengan Senko span A. Jadi span A itu adalah up Kumo ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di dalam Ichimoku Kinko Hyo ini terdapat awan ya, atau cloud, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan kumo. Di sini ada dua warna dalam kumonya tersebut, yaitu yang berwarna hijau, inilah yang dinamakan dengan Senko span A. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ini disebut dengan Senko span B. Jadi ada span A dan span B. Ya. Yang span A ini adalah garis hijau pada area cloud ya, yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari pergerakan Tenkan-sen dan Kijun-sen. Jadi Tenkan-sen dan Kijun-sen pun average value-nya itu dapat kita lihat dari bentuk span A. Span A itu adalah garis yang berwarna hijau pada awan ya, pada kumo ini. Lalu kemudian untuk yang span B ini adalah garis merah pada area cloud yang berfungsi untuk menghitung nilai highest high dan lowest low. Jadi menghitung harga tertinggi yang jauh lebih tinggi atau menghitung harga rendah yang jauh lebih rendah ya. Nah, ini adalah informasi yang wajib diketahui bagi siapapun yang akan bertransaksi dengan memanfaatkan indikator Ichimoku Kinko Hyo. Saking lengkapnya, Bapak dan Ibu, seorang trader yang sudah terbiasa menggunakan indikator ini tidak perlu lagi untuk menggabungkan atau mencampurkan dengan indikator-indikator lainnya. Karena secara blueprint yang disampaikan bahwa indikator ini sangat-sangat komprehensif ya, sangat lengkap sekali informasi yang akan kita peroleh, apakah ketika kondisi sedang sideways, apakah kondisi sedang bullish, bearish, termasuk bagaimana kita memanfaatkannya, apakah dengan cara scalping itu bisa, apakah dengan memanfaatkan dengan cara long term juga bisa. Jadi ini sangat-sangat lengkap sekali.
Lalu kemudian, bagaimana caranya kita untuk menggunakan Ichimoku di dalam trading? Baik, ini adalah aturan bagaimana cara kita menggunakan Ichimoku Kinko-hyo. Yang pertama adalah pada area kumo yang berwarna hijau, ini adalah disebut sebagai support area. Ya, support area, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwa posisi kumonya ini berada di bawah candlestick. Lalu kemudian untuk kumo yang berwarna merah, inilah disebut dengan resisten area, ya, karena seluruh pergerakan candlestick itu sedang berada di bawah kumo, ya, maka yang warna merah ini disebut dengan resisten area. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu garis yang terdapat pada kumo, ya. Span A itu adalah garis yang hijau ini, lalu kemudian span B ini adalah garis yang merahnya, ya. Jadi baik di area support ataupun di area resisten itu selalu terbentuk dua warna. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Apabila span A itu di atas span B dan candlestick berada di atas kumo, jadi artinya seperti ini, maka ini menginformasikan kepada kita tren yang sedang berlangsung adalah bullish. Begitupun sebaliknya, apabila span B itu di atas span A, artinya yang berwarna merah pada kumonya itu berada di atas yang warna hijau, dan candlestick pun juga berada di bawah kumo, maka menginformasikan kepada kita tren yang terjadi adalah bearish. Lalu kemudian yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu bahwa bagaimana ketika candlestick itu berada di dalam kumo, ya, sedang berada di dalam awannya itu, maka itulah yang disebut dengan area konsolidasi atau consolidation area, atau lebih dikenal posisi sideways. Jadi sangat disarankan untuk tidak mengambil posisi apabila candlestick tengah berada di dalam kumo, ya. Lalu kemudian yang harus diperhatikan adalah ketika bentuk kumo semakin kecil, maka tren yang berlangsung sangat kuat. Begitupun sebaliknya apabila kumo yang bergerak itu semakin membesar, itu merupakan informasi bahwa tren yang berlangsung itu sudah mulai melemah. Jadi ini terbalik, ya. Umumnya apabila suatu tren dimulai itu dari kecil lalu kemudian membesar, tetapi berbeda dengan kumo yang ada pada Ichimoku Kinko-hyo, di mana justru ketika semakin membesar maka tren sebetulnya sudah akan selesai, ya, dan itu akan berbalik arah membentuk kumo yang berlawanan. Dalam menempatkan atau menggunakan Ichimoku, bagaimana kita bisa menentukan entry strategi dalam memanfaatkan indikator ini? Ada 3 entry strategi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah teknik crossing, ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah metode dengan memanfaatkan pullback area, dan yang ketiga adalah continuing. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas yang pertama. Kita masuk bagaimana melakukan entry strategi dengan Ichimoku dengan memanfaatkan metode crossing. Ini adalah contoh untuk crossing untuk posisi buy position. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika Tenkan-sen terjadi crossing up terhadap Kijun-sen. Artinya yang berwarna merah ini memotong kepada yang warna biru. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ini jelas memotong
garis merah memotong ke atas daripada garis biru. Ini merupakan konfirmasi awal bagi kita bahwa terjadi awal dari sebuah tren. Lalu kemudian yang kedua, candlestick itu mengalami yang namanya break terhadap Kumo yang ada di area tersebut. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, setelah terjadinya perpotongan antara Tenkan dan crossing up, ini adalah konfirmasi yang pertama, lalu kemudian disusul dengan terjadinya breakout candlestick terhadap Kumo, ya. Nah ini candlesticknya yang ini. Maka ini memberikan informasi kepada kita, inilah sinyalemen kedua bagi kita sebelum kita melakukan entry. Yang namanya candlestick, Bapak dan Ibu, tentu masing-masing memiliki level ya. Apakah level tertinggi, terendah, level pembukaan, dan level penutupan. Maka karena ini kita bertujuan untuk memanfaatkan crossing by position, maka kita tinggal melihat di mana level tertinggi dari candle yang breakout tadi ya. Pada level tertinggi itulah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy posisi di sana ya. Lalu kemudian tempatkan level stop loss itu pada level Kijun-sen. Level Kijun-sen adalah level yang berwarna biru. Ini adalah candle yang mengalami penjebolan terhadap Kumo, berarti di area sini. Maka di manakah letak Kijun-sen pada saat candle ini menjebol Kumo? Kalau memang Kijun-sennya berada di bawahnya ini, maka di area inilah kita menempatkan batasan stop loss-nya. Ya. Ini sangat jelas sekali dan sangat memudahkan kepada siapapun penggunanya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ini adalah area untuk exit posisi. Kenapa exit di sini? Karena terjadi perpotongan sebaliknya. Kalau di bawah tadi terjadi yang namanya crossing up, ya, di mana Tenkan memotong kepada Kijun. Nah, sedangkan di sini Kijunlah yang memotong kepada Tenkannya, ya. Maka di area sini kita bisa melakukan yang namanya close posisi buy kita. Ini adalah untuk contoh daripada crossing untuk buy position. Saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana contoh pada saat sell position ya. Dengan sangat mudah Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini. Ini adalah perpotongan antara Tenkan dengan Kijun ya. Jelas ini terjadi cross down, di mana Tenkan terjadi perpotongan ke bawah seperti ini. Nah ini merupakan sinyalemen pertama bagi kita. Lalu setelah terjadinya perpotongan, maka kita jangan terburu-buru untuk melakukan entry posisi. Yang kita tunggu adalah terjadinya breakout candlestick dari Kumo-nya. Nah, kalau kita lihat di sini jelas ini adalah candle yang mengalami yang namanya breakout ya. Ini candle-nya. Nah, yang ini. Candle yang kedua ini ya. Yang dikatakan breakout Bapak dan Ibu bukan sumbunya ya yang melewati kepada Kumo, tetapi adalah closing posisinya. Apabila close posisi memang betul-betul terjadi di bawah Kumo, maka itu menginformasikan kepada kita telah terjadi yang namanya breakout ya. Tetapi kalau memang itu hanya baru sumbunya saja, tetapi close-nya malah berada di dalam Kumo atau bahkan lebih tinggi daripada Kumo, itu belum mengkonfirmasi kepada kita bahwa terjadi breakout. Jadi hati-hati pada saat kita pengambilan keputusan. Lalu kemudian setelah terjadinya breakout, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa pada candle ini, inilah nilai terendahnya Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah jelas nilai terendahnya, maka di area itulah kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Lalu kemudian,
di manakah kita menempatkan stop loss? Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini. Ini adalah candle yang menembus, lalu kemudian Kijun Sen-nya itu berada di atasnya ya, yang area biru dan merah ini. Nah ini, maka di area sinilah kita menempatkan stop loss-nya. Lalu kemudian selama memang ini harga terus bergerak ke bawah, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan Kijun yang berwarna biru sebagai trading stop. Kita ambil contoh, Bapak dan Ibu melakukan sell, lalu kemudian harga jelas bergerak ke bawah seperti ini, maka yang tadinya stop loss berada di atas bisa digeser ke bawah, ya, bisa digeser menjadi taruh di Kijun Sen yang lebih bawah. Artinya kalau dilihat dari jarak antara sell dan trailing stop, area ini adalah area keuntungan yang sudah terjaga untuk kita. Lalu ternyata harga semakin ke bawah, kita pun juga bisa menurunkan kembali stop loss-nya menjadi trailing stop yang lebih rendah lagi. Artinya di area inilah sepanjang ini merupakan keuntungan yang sudah terjaga dan pasti terjadi untuk kita. Walaupun akan terjadi fundamental ya atau harga berbalik arah, kita sudah menempatkan trailing stop di sana. Jadi kita bisa memanfaatkan garis yang berwarna biru ya atau Kijun Sen lainnya. Lalu kemudian pada area ini, disinilah Bapak Ibu melakukan yang namanya exit posisi. Kenapa melakukan exit? Karena sudah terjadi perpotongan antara Tenkan-sen dengan Kijun-sen. Ya. Selama memang belum ada perpotongan, Bapak dan Ibu betul-betul bisa memanfaatkan secara maksimal. Apalagi kita lihat kumonya, ini betul-betul candlestick berada di bawah kumo. Ditambah span B yang berwarna merah itu lebih tinggi daripada span E yang berwarna hijau, semakin menambah konfirmasi kepada kita bahwa tren betul-betul sangat kuat sekali ke bawah ya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan Ichimoku Kinko Hyo dengan melakukan pullback ya, memanfaatkan pola-pola pullback yang mungkin terjadi di lapangan. Ini adalah contoh pullback untuk buy position. Seperti yang kita bahas tadi di awal terkait dengan yang namanya crossing. Mungkin saja ketika Anda membuka laptop ya atau membuka smartphone, ternyata Anda terlambat untuk melakukan entry. Sedangkan informasi ini sudah terjadi crossing jauh sebelumnya. Kita tentu sangat tidak bijaksana jika kita mendapatkan informasi yang terlambat tetapi masih memaksakan untuk entry. Ya. Lantas bagaimana kita ingin memanfaatkan hal tersebut? Kita bisa memanfaatkan pola yang namanya pullback ya. Ketika kondisi sudah terjadi uptrend Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu hanya menunggu di mana terjadinya pembelokan arah ya. Nah, kalau dicontoh di sini, ini adalah yang disebut dengan area pembalikan arahnya di sini. Atau disebut dengan last swing high. Ya. Jadi harga setelah terjadi kenaikan, lalu kemudian kembali masuk menembus kepada Kijun dan Tenkan-nya. Bahkan tidak jarang juga yang masuk kepada kumonya. Nah, pola seperti ini bisa kita manfaatkan untuk entry. Apakah kita melakukan entry-nya di area sini? Tentu bukan, ya. Yang namanya pullback, Bapak memanfaatkan last swing high-nya. Kita bisa melakukan buy posisi di mana areanya itu sejajar dengan last swing high-nya. Selama memang harga belum ditabrak, Bapak dan Ibu tunggu ya, sampai harga itu betul-betul disentuh. Nah, bagi Anda yang kebetulan tidak memiliki waktu banyak untuk melakukan aktivitas trading di depan monitor, Anda pun bisa memanfaatkan untuk menempatkan buy stop di sana.
Ya, Anda tempatkan buy stop di sana, someday dia akan disentuh juga ya, karena ini merupakan history last swing high, dia akan menabrak di area sana. Dan di area penabrakan itu, Bapak dan Ibu tetap harus disiplin di mana candle itu terjadi. Di mana letaknya, maka pada candle yang menabrak itulah Bapak dan Ibu pun menempatkan stop loss di sana. Ya, menempatkan stop loss di area biru ya, di garis biru atau di area Kijun Sen-nya. Ini adalah metode bagaimana kita memanfaatkan untuk metode pullback. Lalu berikut ini adalah contoh pullback untuk yang sell posisi. Diawali dari suatu tren yang sedang menurun, namun kita terlambat untuk melakukan atau memanfaatkan crossing yang terjadi, maka Bapak dan Ibu tinggal menunggu kapan terjadi pembalikan arah harga, ya. Dan harus dijadikan sebuah catatan bagi Bapak dan Ibu bahwa yang namanya sebuah tren itu wajib terkoreksi. Ya, jadi tidak ada tren yang terus-menerus turun ataupun terus-menerus naik, dia pasti dalam perjalanannya selalu ada yang namanya koreksi. Koreksi ini jelas dengan memanfaatkan Ichimoku, kita bisa memanfaatkan di mana level-level koreksi yang tepat untuk kita jadikan sebagai acuan untuk melakukan entry di pasar ya. Kita perhatikan pada contoh pullback untuk sell position, ini merupakan last swing low. Ini adalah nilai terakhir sebelum harga kembali tembus ke dalam Kijun atau Tenkan atau ke dalam Kumo. Ya, ini adalah posisi turun, lalu kemudian dia berbalik ke atas. Ya, ini adalah posisi last swing low. Maka di level yang sama, Bapak dan Ibu pun bisa menempatkan sell stop di area sini. Ya, di area ini adalah area yang sangat ideal bagi kita untuk melakukan sell posisi. Ditambah Bapak dan Ibu juga melihat di sini secara Kumo, ini jelas berada di atas candlestick, lalu span B-nya juga berada di atas span A-nya ya. Ini luar biasa sekali, sangat mudah dan bisa membantu kepada kita, bahkan untuk seorang newbie sekalipun, selama memang disiplin dalam memanfaatkannya, itu bisa mendapatkan hasil yang sangat baik ya. Ini adalah jelas area sell, kita bisa memanfaatkannya di sana, dan seperti biasa kita pun juga harus disiplin dalam menempatkan resiko, di mana terjadi yang namanya break ya pada saat itu, maka perhatikan di mana Kijun Sen berada. Kijun Sen jelas berada di sini ya. Di area ini pula lah kita menempatkan batasan stop loss kita. Dengan memanfaatkan Ichimoku, kita betul-betul akan diajak menjadi seorang trader yang sangat disiplin. Kita betul-betul akan membatasi potensi resiko yang mungkin terjadi, tetapi kita pun akan dibiasakan untuk bisa menahan keuntungan yang tengah terjadi. Karena semua komponen yang ada di Ichimoku ini kelima-limanya betul-betul memberikan informasi yang saling mengkonfirmasi ya untuk kita. Lalu kemudian kita lihat strategi yang ketiga, ini adalah strategi continuing. Continuing berarti penerusan ya. Ketika Anda lihat di sini, di mana candlestick itu berada di atas Kumo, lalu span A, garis yang hijau pada Kumo ini, berada di atas span B, ya, span B yang warna merah ini, Anda perhatikan di area sini. Ketika sudah terjadi crossing, ini adalah saatnya kita untuk melakukan exit posisi. Namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu, ternyata garis Tenkan justru dia balik lagi ke atas ya, memotong kepada garis Kijun Sen-nya. Padahal sebelumnya dia sudah
cross down, tetapi dia balik lagi untuk melakukan yang namanya cross up, ya. Ini berarti merupakan sebuah continuing dari tren yang sedang berlangsung. Kita lihat Bapak dan Ibu bagaimana posisi itu terjadi ya. Ini jelas Tenkan-nya melakukan cross up terhadap Kijun-nya, lalu kemudian setelah terjadinya cross up, maka lihat di mana candle berikutnya. Jadi pada saat Anda melihat bahwa itu cross up, lihat di mana harga tertinggi daripada candle yang menembus itu ya, ketika terjadinya cross up antara Tenkan terhadap Kijun. Di area itulah kita bisa melakukan yang namanya buy posisi. Lalu disiplinkan kita dengan risk management, tempatkan pada area Kijun ya yang berwarna biru, di sanalah kita bisa menempatkan batasan stop loss-nya. Jadi di sinilah kita melakukan entry posisi buy, lalu kemudian di sinilah batasan kita untuk melakukan yang namanya stop loss ya. Tetapi perhatikan oleh Bapak dan Ibu, selama Tenkan Sen yang garis merah ini tidak berpotongan dengan garis Kijun yang berwarna biru, ditambah semuanya berada di atas Kumo, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan close posisi. Ya. Dan kita baru bisa melakukan exit apabila setelah terjadi yang namanya crossing ya antara garis merah dengan garis biru. Lalu kemudian ini adalah contoh untuk continuing sell position ya. Ini jelas adalah sebuah tren yang sedang berlangsung bearish ya. Lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu, candlestick itu berada di bawah Kumo dan span E jelas berada di bawah span B. Artinya betul-betul sesuai dengan namanya ya, Ichimoku. Artinya ini sekilas ya, dengan sekilas saja kita sudah bisa mengetahui kemana arah tren yang sedang terjadi. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu di area sini, ini adalah Tenkan yang melakukan cross down terhadap Kijun Sen-nya. Sebelumnya yang garis merah ini dia melakukan cross up, namun dia berbalik lagi ke bawah ya, menjadi cross down, maka di area itu harus menjadi suatu tanda bagi kita bahwa ini ada kemungkinan terjadinya penerusan tren. Ya. Di area itulah kita tinggal melihat di mana candlestick-nya berada. Maka pada nilai low-nya, kita tinggal menempatkan sell posisi. Lalu kemudian pada area Kijun yang berwarna biru, di sanalah kita menempatkan yang namanya stop loss ya. Dan kita bisa melakukan exit ketika terjadi yang namanya perpotongan antara garis merah dan biru. Namun demikian, ini adalah satu contoh yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Bisa diperhatikan juga, setelah terjadinya perpotongan ini, Bapak dan Ibu, antara garis merah atau Tenkan Sen dengan garis biru atau Kijun Sen, ternyata Tenkan kembali melakukan cross down. Apakah kita boleh melakukan yang namanya sell? Jelas sangat boleh Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya, dia cross down, kita melakukan sell, kita pun masih bisa mendapatkan profit ya, sampai sebelum terjadi yang namanya perpotongan antara kedua garis merah dan biru tersebut. Di area sini kita bisa melakukan close posisi. Ya, ini luar biasa sekali. Atau Anda untuk mendapatkan hasil yang maksimal, stop loss yang tadinya Anda tempatkan di sini, Anda tinggal mengikuti kepada garis yang berwarna biru ini ya. Ketika harga sudah semakin ke bawah, stop loss Anda sudah di area sini. Semakin ke bawah, Anda tempatkan lagi di sini. Jadi kalaupun ditabrak oleh harga, Anda tetap dalam keadaan profit ya.
itu adalah 3 strategi entry yang bisa kita manfaatkan, baik itu crossing, pullback, maupun continuing selama menggunakan indikator Ichimoku Kinko-hyo. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan. Tadi sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Mr. Daki Van Stoby ya tentang Ichimoku. Dan kami akan coba membuka sesi tanya jawab buat para partisipan yang menanyakan, bisa langsung diaktifkan mikrofonnya atau dengan menggunakan chat ya, yang nanti akan kami bacakan. Ya, dipersilakan. Halo. Oke, selamat sore. Pak, hampir profit ya Pak Dekanter nih, silakan. Oh iya, terima kasih Pak Teguh sama Pak Deki. Tadi di pembukaan bahas ini Ichimoku ini ada Chikou-span ya, ada Chikou-span. Tadi itu penjelasannya saya kurang nangkep jelas karena layarnya tadi pas nggak lengkap. Itu apa fungsinya Pak? Chikou-span lagging line atau itu manfaatnya seperti apa Pak? Baik, kalau untuk Chikou-span itu lagging, jadi dia memang namanya lagging bersifat lambat sekali ya Pak ya. Dia hanya memberikan konfirmasi kepada kita ketika seluruh kumo dan juga pergerakan harga dalam hal ini yang direpresentasikan oleh candlestick bergerak ke bawah, maka dia baru menyusul untuk ke atas. Jadi hanya pengkonfirmasi saja Pak. Tetapi pada saat kita melakukan identifikasi area support, area resisten, termasuk kapan entry, di mana stop loss, dan segala macam, itu memang kita akan lebih banyak berkonsentrasi kepada 4 komponen lainnya, Pak. Kurang lebih begitu, Pak. Oh, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Deki. Sama-sama, Pak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Baik, ya, ini ada chat yang masuk Pak Diki ya, saya akan coba bacakan nih. Dari Raja sama Rebecca Catherine nih, pertanyaan yang sama nih Pak. Ichimoku sebaiknya digunakan time frame berapa nih Pak? Baik, Ichimoku Bapak dan Ibu bisa digunakan di 15 menit sampai daily. Luar biasa, jadi ini time frame yang bisa dimanfaatkan banyak sekali ya. Bagi Anda yang memang terbiasa untuk bertransaksi dengan cepat atau Anda yang memang terbiasa untuk hold position, itu bisa menggunakan di hampir semua time frame ya. Tetapi pengalaman saya lebih konfirmasi dan lebih nyaman pada saat bertransaksi itu apabila digunakan pada time frame 15 sampai dengan time frame daily. Oh, luar biasa ya, fleksibel Pak Diki ya. Sangat fleksibel Pak Teguh. Oke ya. Ini sudah terjawab mungkin ya dari Raja sama Rebecca belanjakan untuk time frame. Baik, kemudian ada Pak Darmawan menanyakan pair apa aja yang optimal, Pak? All instrumen, Pak, all pair. All pair ya ini, Pak Darmawan ya. Semua, mau forex, mau gold gitu ya. Bahkan indeks sekalipun, Pak Deki. Indeks sekalipun, betul. Oke, luar biasa ya Ichimoku ya. Luar biasa. Oke, baik. Ini ada Bang Ramses, mungkin yang menanyakan Bang Ramses. Udah aktifkan mikrofon nih Bang Ramses nih dari tadi. Silakan Bang. Aku chat aja atau bicara aja langsung ya. Baik Pak Ramses. Apa kelemahan Ichimoku? Karena kan setiap indikator punya kelemahan dan punya kelebihan. Itu pertama. Yang kedua, lalu indikator apa yang lain yang bisa kita kombinasikan Ichimoku yang bisa memberikan sinyal lebih baik, yang bisa menutupi kekurangan daripada Ichimoku? Saya kira pertanyaannya Pak Deki, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramses. Pertanyaan yang bagus ini. Memang Bapak dan Ibu, seluruh indikator apapun itu namanya, selama memang buatan manusia, itu tidak ada yang 100% perfect. Ya, artinya plus minusnya itu pasti selalu ada. Tetapi tentu sebagai trader yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami kebiasaan-kebiasaan dari indikator yang kita gunakan. Kita akan terbiasa apabila melihat pola seperti ini, oh ini sepertinya naiknya ini akan kuat. Tetapi apabila begini, ini kayaknya polanya itu akan lemah kemungkinan naiknya. Nah itu
bisa kita lakukan apabila terbiasa ya. Kita terbiasa selama menggunakan daripada Ichimoku ataupun indikator-indikator lainnya. Lalu kemudian apakah bisa dikombinasikan dengan yang lain? Selama saya menggunakan Ichimoku, bisa-bisa saja, hanya memang di Ichimoku ini sebetulnya sudah sangat lengkap. Ya, kita bisa tahu kapan kita harus entry, apakah hanya mengandalkan kepada crossing kah, ataupun pullback kah, atau misalnya dengan continuing, itu betul-betul sangat lengkap sekali informasinya. Bahkan di mana kita menempatkan stop loss, trailing stop, termasuk kapan kita exit posisi, ini sudah sangat lengkap. Tetapi satu-satunya indikator yang mungkin sedikit nyambung ya dengan Ichimoku apabila kita ingin coba, itu adalah stochastic oscillator. Ya, dan mohon diubah juga parameter stokastiknya, jangan menggunakan yang 533 karena pergerakannya itu terlalu volatil ya. Jadi lebih baik Bapak dan Ibu gunakan stokastik dengan parameter 1433. Itu setidaknya akan membantu kita memberikan konfirmasi tambahan ya, walaupun sebetulnya dengan Ichimoku saja itu sebetulnya sudah lengkap. Mungkin begitu Pak Ramses ya. Baik. Terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak Ramses. Salam sukses untuk Bapak. Amin, terima kasih. Sukses juga untuk Pak Ramses ya. Pak Deki? Ya, Pak Holidin, silakan. Silakan. Oke. Saya mau nanya ini, untuk efektivitasnya Ichimoku ini dengan AC method seberapa efektif Pak? Kita kan kalau tahu kita AC method itu kan cuma 3 indikator ya yang kita pakai. Betul. Kalau Ichimoku ini kan ada 5 nantinya. Jadi dari kedua ini yang paling efektif lah. Itu yang mana Pak kalau menurut Pak Diki? Baik. Ini sebetulnya mana indikator yang paling cocok dengan kita itu tergantung kebutuhan kita. Apa tipikal kita? Seorang trader harus mengetahui apakah dirinya adalah seorang scalper yang selalu ingin bermain dengan cepat, apakah dirinya adalah seorang daily trade atau seorang swing trader. Nah, ini kita harus menempatkan dulu Pak Khalidin ya. Nah, kalau sudah mengetahui karakter kita sendiri, tipikal trading kita, baru kita mulai masuk kepada indikator yang sesuai dengan karakter itu tadi. Nah, terkait dengan masalah isi method itu akan lebih cocok apabila Bapak gunakan dalam waktu jangka panjang Pak Khalidin. Ya, tetapi bagi Bapak yang ingin bervariasi ya, sesekali Bapak bermain pendek, tapi sesekali Bapak juga ingin hold position ya, bermain panjang, itu Ichimoku jauh lebih bisa menjawab Pak. Mungkin begitu jawabannya Pak Khalidin. Oke, terima kasih Pak Diki. Baik, sama-sama. Semoga bermanfaat Pak Khalidin. Ya, amin, semoga Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik ya. Ini ada beberapa masuk juga pertanyaan yang masuk. Ini dari Pak Haryanto menanyakan untuk settingan default atau kita sesuaikan, Pak? Default, Pak Haryanto. Default ya, jadi nggak usah dirubah, Pak Deki ya? Betul. Jadi ketika Pak Haryanto nanti setelah di MetaTrader, itu Bapak tinggal buka di indikator ya, kolom indikator, jangan mengubah apapun parameternya. Gunakan yang default setting. Oke, baik ya Pak Harjanto, mungkin sudah terjawab. Oke, baik. Ini ada beberapa tanggapan dari partisipan yang sudah terjawab ya. Ada dari Pak Haryanto, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Haryanto, semoga bermanfaat. Sukses dengan tradingnya Pak. Pak Amirul juga menanyakan tentang YouTube channelnya, nanti akan kami ketik ya di kolom chat. Bisa diklik nanti. Baik ya, Pak Deki sudah masukkan di kolom chat para partisipan semua. Bisa diklik ya alamat itu channelnya, nanti bisa diikuti dan sudah banyak sekali ya materi-materi yang kami sampaikan di YouTube channel di Rahasia Keuntungan. Ya, salah satunya ya sore hari ini ya Ichimoku yang akan kami upload ya nanti di Rahasia Keuntungan. Oke, baik Pak Deki, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya, dan yang masuk lagi nih.
Dan tentunya saya berharap dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua dan Anda bisa jauh lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan ya. Oke, sukses untuk kita semua. Dan untuk itu saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, Pak Deki. Baik ya, para partisipan semua. Kita sama-sama sudah mengikuti dari awal ya materi yang Pak Deki berikan, yaitu Ichimoku Kyonhyo ya. Jadi ini salah satu indikator yang biasa kita lihat ya, dan bahkan saya pribadi ngelihat Ichimoku ini agak rumit dilihat dari tampilannya. Tapi setelah kita tahu apa yang kita bisa manfaatkan dari 3 cara tadi Pak Deki bilang, ini sangat-sangat membantu ya untuk kita ambil keputusan. Bahkan sangat lengkap sekali ya, dia bisa ambil untuk pullback ya, continue, atau mungkin untuk swingnya tadi. Dan inilah akhir dari acara webinar sore hari ini ya. Kami banyak ucapkan terima kasih buat para yang sudah bergabung. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan buat para partisipan bisa mengikutinya lewat YouTube channel yang mungkin bisa berulang nantinya, dan semoga partisipan semua bisa profit ya dalam tradingnya, dan saya berharap juga bisa bermanfaat materi-materi disampaikan oleh pembicara sore ini, itu Mr. Deki Vanslobi. Baik, kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.